Mudah-mudahan 75% itu menjadi 100%, dan kita ingin tahu sebenarnya apa yang bakal terjadi kalau Habib Rizik memang benar-benar pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau berita masih soal kepulangan Habib Rizik Syihab, ya. Kadang-kadang disebut IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya. Di sini sebagaimana dilansir oleh Kompas TV, FPI sebut persiapan kepulangan Rizik Syihab sudah 75%. Jakarta, Kompas TV. Front Pembela Islam FPI disebut-sebut tengah mempersiapkan kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ke Indonesia dari Arab Saudi. Syihab. Persiapan untuk menyambut Rizik Syihab bahkan diklaim sudah mencapai 75%. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara FPI Munarman. Ya, yang saya tahu, dapat informasi, Munarman inilah yang konon merupakan frontliner dari persiapan kepulangan Imam Besar, ya. FPI sudah mempersiapkan kepulangan ini Habib Rizik Syihab. Persiapannya sejauh ini sudah mencapai 75%, kata Munarman di Jakarta pada Sabtu 17 Oktober 2020. Munarman mengatakan kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ke Indonesia sudah semakin dekat. Meski begitu, ia belum bisa memastikan lebih spesifik kapan waktu pasti Rizik Syihab kembali dari Mekah, Arab Saudi. Insya Allah IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, akan pulang sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah, ucap Munarman. Luar biasa. Munarman ini teman saya, mantan ketua YLBHI, ya, yang kebetulan sama-sama dari Palembang. Sebelumnya FPI mengklaim larangan bepergian terhadap Rizik Syihab oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi disebut-sebut telah dicabut. Ketua Umum FPI Sobri Lubis mengatakan Rizik Syihab akan segera kembali ke Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya setelah mendapat informasi langsung dari Rizik Syihab di Arab Saudi. Sobri menyebut pihaknya telah melobi pemerintah Arab Saudi dan sama sekali tak melibatkan pemerintah Indonesia. Ini aneh sebenarnya, ya. Pada hari ini Imam Besar Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya, kata Sobri di Jakarta pada Selasa 13/10/2020. Ya, pada saat itu ada demo anak negeri, ya. Aliansi anti komunis, ya. Anak NKRI, ya. Selain itu, Sobri menambahkan Rizik Syihab juga akan terbebas dari denda overstay senilai 30.000 rial atau 110 juta. Diklaim tak lagi perlu dibayar. Overstay-nya cuma 110 juta saja sebenarnya. Masa FPI tidak mampu membayar kalau harus membayar, ya? Hari ini Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Dibebaskan juga dari denda-denda apapun, kata Sobri. Lebih lanjut, Sobri menambahkan, adapun proses selanjutnya yakni tinggal administrasi bayan safar atau exit permit dari Saudi, pembelian tiket serta penjadwalan untuk kepulangan ke Indonesia. Menanggapi informasi kepulangan Rizik Syihab, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abi Gabriel saat dikonfirmasi tidak membenarkannya.
Menurut Agus Maftu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sampai detik ini masih mencekal Rizik Syihab. Ini aneh ya rasanya. Kenapa aneh? Malah duta besar bukan bersikap membantu. Ya sebenarnya tidak aneh ya. Ini masalah politik Sobat RH sekalian. Kalau Rizik Syihab katakanlah pendukung rezim ini ya sudah pasti akan diurusi. Tapi karena merupakan frontliner dari oposisi dari pemerintahan Jokowi, ya dibiarkan terus di Arab Saudi ya. Padahal hak warga negara untuk kembali ke negaranya ya. Menurut Agus Maftu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sampai detik ini masih mencekal Rizik Syihab. Nama Muhammad Rizik Syihab MRS dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih blinking merah dengan tulisan taksyirat mutanahiyah, visa habis, kata Agus Maftu kepada Kompas TV pada Rabu 14 Oktober 2020. Lebih lanjut, kata Agus, dalam kolom lain tertulis mukhalif atau pelanggar undang-undang. Adapun bentuk pelanggarannya adalah mutakalif ziarah atau overstay dengan visa kunjungan. Apalagi cuma overstay. Kan overstay itu kemudian didenda, tadi kan katanya dendanya 110 juta. Kan sederhana sekali kalau ini mau diselesaikan ya. Yang menjadi persoalan itu adalah kita tahu jawabannya ya. Selanjutnya Agus menambahkan ada juga kolom maklumat al-mukhalif atau data tentang pelanggar. Di kolom foto MRS ditulis surah al-mukhalif, foto pelanggar. Red blink adalah sinyal bahwa yang bersangkutan belum bisa keluar dari Arab Saudi, kata Agus. Kenapa nggak diurusin ya? Jadi Sobat RH sekalian, membaca soal pulang tidaknya Rizik Syihab ya, HRS Habib Rizik Syihab memang tidak bisa dinilai dari kacamata hukum administrasi biasa ya. Kalau hukum administrasi biasa, kalau ada warga negara yang mengalami kesulitan seperti ini, ya dibantu oleh negara, dibantu oleh kedubes agar dia bisa dibebaskan. Apalagi masalahnya cuma overstay dan hanya membayar 110 juta rupiah. Saya kira banyak sekali simpatisan yang akan mengumpulkan uang hanya sebesar itu saja rasanya ya. Mungkin organisasi FPI sendiri mampu membayar itu kalau masalahnya hanya seperti itu. Karena tidak disebutkan pelanggaran apa lagi kecuali overstay. Karena kalau betul-betul pelanggaran pidana misalnya, ya harusnya dia menghadapi proses peradilan di sana, menghadapi proses ya mungkin disidangkan, ditangkap dan lain sebagainya seperti aktivis kami ya. Tapi ini kan dibiarkan saja. Jadi overstay-nya terus menerus, berarti kan overstay dan mungkin sudah sampai 110 juta. Dan rasanya tidak mungkin tidak mampu membayar. Jadi penjelasannya adalah pasti ada pihak-pihak yang memang berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi yang tidak menginginkan Habib Rizik Syihab bisa pulang ke Indonesia. Kalau konteksnya sebelum pemilu atau pilpres kemarin masuk akal. Tapi kalau sekarang 2020 rasanya terlalu berlebihan ya. Kita tidak boleh menzalimi seorang warga negara dengan membiarkannya tidak bisa pulang mengunjungi sanak kerabatnya di tanah air. Karena pergi dari satu tempat ke tempat lainnya adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi Sobat RH sekalian, mudah-mudahan 75% itu menjadi 100% dan kita ingin tahu sebenarnya apa yang bakal terjadi kalau Habib Rizik memang benar-benar pulang. Saya merasa asal semua pihak bisa menahan diri dengan kesadaran sendiri, maka sesungguhnya dia adalah warga negara biasa saja yang seperti warga negara lainnya berhak untuk bertempat tinggal di sini. Ya memang mungkin kepulangannya membawa euforia bagi sebagian masyarakat, terutama para pendukung Habib Rizik. Tapi mungkin euforia tersebut bisa dikendalikan dengan kerjasama yang baik, dengan komunikasi yang baik. Misalnya antara aparat keamanan dan FPI,
agar sama-sama menjaga situasi yang kondusif. Kalau nanti Habib Rizik dianggap sebagai pemimpin oposisi, ya asal oposisinya dalam kerangka konstitusionalisme kan tidak jadi masalah juga. Karena selain Habib Rizik banyak juga pemimpin-pemimpin oposisi yang lainnya. Sekarang kami dengan Gatot Nurmantio, Din Samsudin dan lain sebagainya dianggap juga sebagai oposisi. Atau khawatir dengan Habib Rizik? Saya kira justru kekhawatiran itu tidak perlu ada kalau segala sesuatunya dikomunikasikan secara baik dan masing-masing pihak menghargai perannya masing-masing. Jadi peran oposisi pun dihargai, pemerintah pun dihargai, presiden pun dihargai. Yang penting menjalankan kewenangan dan kekuasaan tetap dalam koridor konstitusi, tetap dalam koridor yang sudah ditentukan, dalam playing field yang tidak menyimpang. Tapi kalau seandainya penguasa menyimpang dari Pancasila dan konstitusi, ya wajar kalau harus dikritik sekeras-kerasnya, dijewer sekeras-kerasnya. Dan ini adalah konsekuensi dari negara demokratis. Tidak ada istilah bahwa the king can do no wrong. Yang ada adalah raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Dan menyanggahnya itu ya tentu dengan koridor demokratis juga, dengan aksi unjuk rasa, dengan opini di media dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah tidak menggunakan sebuah rezim koersif, undang-undang yang menindas untuk membungkam semua perbedaan pendapat atau fungsi kontrol dari warga negara atau kelompok warga negara terhadap jalannya pemerintahan, apalagi jalannya pemerintah yang jelas-jelas menyimpang. Sahabat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan sama-sama kita tunggu bagaimana kepulangan Rizik Syihab. Walaupun bukan pengagum, saya juga pengen tahu apa yang akan dilakukan sepulangnya ke Indonesia. Mungkin meramaikan jagat politik dan sehat saja bagi demokrasi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan itu. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.